إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, saatnya kami sampaikan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji, di mana jemaah haji Kloter 16 Embarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumsel pada Jumat pagi. Namun, ada 5 calon haji batal diberangkatkan karena sakit. Kloter yang berjumlah 445 calon haji ini berasal dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Pali. Namun, ada 5 calon haji lansia pada Kloter 16 ini batal berangkat karena sakit dan dijadwalkan kembali pada tahun depan. Kloter 16 akan berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu pagi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin di Palembang menuju Mekah. Total sementara sebanyak 6.274 calon haji embarkasi Palembang yang telah tiba di Tanah Suci. Kloter 16 itu jumlah jamaah haji 450 awalnya, tapi ada 5 orang jamaah yang batal tiba dikarenakan sakit sehingga ditunda untuk depan. Diundur tahun depan karena tinggal 3 bulan lagi. Lansia. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ada 19 calon haji di embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan calon haji tersebut sakit dan harus diperiksa secara intensif. Di antaranya 9 calon haji yang masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya bersama 6 pendampingnya. Sakit yang diderita jemaah seperti anemia, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Sementara itu 4 calon haji telah dinyatakan sembuh dan layak terbang. Namun masih menunggu kursi kosong di kloter berikutnya. 9 yang sakit kita berharap ya, karena memang dalam masa asesmen atau pemeriksaan dari tim kesehatan tentang layak terbangnya. Kemudian yang 4 orang itu sudah dinyatakan layak terbang, berarti kan sudah 13. Kemudian ada 6 pendamping, yaitu yang yang kita tunggu. Untuk yang 4 orang kita tinggal mencarikan seat untuk pesawatnya. Kemudian yang 9 orang lagi beserta 6 pendampingnya kita tunggu hasil pemeriksaan dari tim kesehatan embarkasi Surabaya dan Rumah Sakit Haji. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Mahendra, selamat siang. 19 calon haji ditunda keberangkatannya karena sakit. Mereka kemudian akan ikut di kloter berikutnya atau menunggu hingga kembali sehat, Mahendra? Ya, Francisco dan juga saudara, bahwa dapat kami sampaikan hingga Jumat siang ini dari total 106 kloter yang ada di embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan sebanyak 72 kloter atau sebanyak 26.500 lebih jemaah yang saat ini sudah berada di Tanah Suci. Sementara itu hingga hari ini ataupun hingga Jumat siang ini data terakhir yang kami terima masih ada sekitar 19 jamaah yang tertunda keberangkatannya. Dari 19 jamaah ini 9 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya dan 6 jamaah adalah pendamping dari jemaah sakit. Sementara itu ada 4 jemaah yang sebelumnya sakit dan kini sudah dinyatakan sembuh dan siap untuk diterbangkan, namun hingga saat ini masih menunggu porsi kosong ataupun seat yang ada di kloter berikutnya. Ya, Francisco. Baik, harus menunggu untuk jemaah yang sakit diberangkatkan terkait masalah kursi kosong untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Lantas bagaimana dengan persiapan kloter yang akan segera terbang ke Tanah Suci? Apakah mengalami kendala yang sama mungkin masalah kesehatan? Ya, kesehatan memang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Namun jumlah jamaah sakit ataupun jamaah tertunda yang ada di embarkasi Surabaya ini jauh menurun dibanding pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hal ini dikarenakan karena persyaratan haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu, di mana sebelum melakukan pelunasan jamaah haji harus sudah dinyatakan sehat atau istiqoah hingga layak untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini
dan untuk jamaah yang berangkat tahun ini jauh lebih sehat dan juga jumlah jamaah sakit jauh berkurang. Sementara itu hingga siang ini sendiri di embarkasi Surabaya masih ada 3 kloter, yaitu di kloter 33, kloter 73, kloter 74 dan 75 yang berasal dari Kabupaten Kediri, dan rencananya 3 kloter ini dari Kabupaten Kediri ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai nanti malam hingga dini hari nanti. Ya, Francisco. Baik, 72 kloter sudah diberangkatkan dari Surabaya dari 106, dan yang harus diperhatikan adalah masyarakat terkait masalah kesehatan karena akan mengganggu jadwal penerbangan dan juga menunggu kursi kosong. Terima kasih Mahendra Tri Ginanjar yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seorang jemaah haji Indonesia diduga mengalami dehidrasi hingga ingatannya menurun dan demensia. Petugas haji langsung membawanya ke kantor haji untuk ditenangkan. Jemaah haji bernama RSH asal Indramayu, Jawa Barat ditemukan sedang marah-marah sambil berteriak histeris di pinggir jalan di kota Mekah, Arab Saudi. RSH diduga terpisah dari rombongannya di Masjidil Haram dan hendak pulang ke hotel dengan berjalan kaki. Namun RSH dehidrasi hingga ingatannya menurun dan demensia. Setelah ditenangkan oleh petugas haji, RSH dibawa ke hotel untuk diserahkan ke ketua rombongannya dan petugas kesehatan kloter agar dirawat dengan baik. Tadi ada jamaah haji yang kemungkinan ini terpisah dari rombongan dari Masjidil Haram. Kemudian dia keluar dari masjid, tidak kembali ke masjid, tapi dia mencari jalan kembali untuk ke hotelnya. Akhirnya tambah jauh. Ya, alhamdulillah memang dia keluarnya itu menuju ke di kantor daerah kerja Mekah. Akhirnya ada petugas dibawa ke Akar Mekah, tetapi ketika mau dimasukkan ke kantor berontak. Disinyalir yang bersangkutan jamaah tersebut kena demensia akibat dehidrasi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membentuk tim khusus yang bertugas berkeliling memantau jemaah sakit di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk menangani jemaah haji yang kesehatannya menurun karena kelelahan setelah terbang dari tanah air ke Arab Saudi. Tim khusus akan dilengkapi dengan mobil elektrik yang berisi obat-obatan untuk memberikan penanganan awal, sekaligus mengantar jemaah haji ke klinik kesehatan. Jika kondisinya memburuk, maka jemaah akan dirujuk ke Rumah Sakit Malik Abdullah Jeddah atau rumah sakit terdekat. Mobile rawat jalan untuk tim kesehatan bandara dalam menyambut jemaah haji yang sakit. Jadi jika ada jemaah haji yang ditemukan ada penurunan kesehatan pada saat kedatangan, kami biasanya akan melakukan perawatan di mobil ini. Tapi jika kondisinya memburuk atau ada perubahan yang signifikan, kami akan pindahkan ke posko kami. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sapa jurnalis Kompas TV Imron Fahim di sana. Assalamualaikum Imron, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana penanganan terhadap jemaah haji yang mengalami sakit atau demensia? Waalaikumsalam, Sisko dan saudara. Dapat kami laporkan bahwa memang demensia ini penyakit tertinggi kedua setelah pneumonia yang dialami oleh jemaah haji Indonesia. Demensia memang kerap melanda atau dialami oleh jemaah haji, terutama mereka yang kelelahan dan dehidrasi, kemudian ingatannya menurun dan mengalami kondisi demensia. Ini dari data Klinik Kesehatan Haji Indonesia, ada sekitar puluhan ya pasien atau 87 pasien yang dirawat, beberapa sudah dirujuk dan beberapa masih dirawat. Kebanyakan ini mengeluh penyakit demensia. Jadi penurunan ingatan karena memang penyebabnya beragam. Ada yang diawali dengan kelelahan, dehidrasi, kemudian kesulitan untuk beradaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, langkah yang dilakukan oleh petugas haji
khususnya petugas kesehatan haji, ini melakukan stimulasi kognitif dengan cara mengajak mengobrol, kemudian bersosialisasi, dan pendampingan secara penuh, baik sejak dirawat, inap, maupun dirawat jalan di kloter. Tujuannya agar dimensianya tidak kambuh. Karena ketika mengalami demensia, kadang jemaah haji ini suka marah, kemudian juga sering melakukan hal yang tidak wajar. Ini perlu diantisipasi karena memang jamaah yang mengalami demensia ini rata-rata usia lansia ya, lanjut usia, di antaranya mulai usia 60, 70, 80 tahun. Dan ini cukup kompleks, selain demensia, mereka juga penyakit penyerta yakni komorbid. Ada hipertensi, kemudian ada juga penyakit penyertanya yakni asma, kemudian ada penyakit penyerta yakni diabetes. Ini perlu penanganan yang lebih kompleks juga. Selain juga pendampingan, juga pemberian obat-obatan secara rutin. Dan sejauh ini cuaca di Arab Saudi memang masih ekstrim, terbilang tidak normal untuk warga Indonesia, khususnya nanti saat puncak haji, karena memang Arab Saudi memasuki musim panas saat puncak haji di bulan Juni ini bisa 45 hingga 50 derajat Celcius. Oleh karena itu jamaah haji dihimbau untuk tidak terus-menerus melakukan ibadah haji, maksud kami ibadah sunnah, baik umroh sunnah, kemudian ziarah, ataupun sholat, terlalu sering di Masjidil Haram, terutama di siang hari, karena akan memicu kelelahan, kemudian dehidrasi, dan akhirnya bisa memicu demensia. Jamaah yang akan beribadah di Masjidil Haram dihimbau untuk melakukan pada sore, malam, hingga pagi. Dan jangan lupa untuk membawa alat pelindung diri, seperti masker, kemudian alat minum air atau botol minum air, kemudian alat penyemprot atau spray, kemudian payung, dan juga alas kaki atau pembungkus sendal. Dan hingga hari ini yang perlu kami sampaikan juga, ada 142.000 jamaah yang sudah tiba di Tanah Suci. Dan pada hari ini rencananya ada 1.400 kedatangan jamaah haji dari 4 kloter dari Jeddah menuju Mekah. Dan di saat bersamaan masih ada sekitar ribuan jemaah yang didorong dari Madinah menuju Mekah. Dan besok tanggal 1 Juni merupakan hari terakhir bagi jamaah haji yang di Madinah untuk masuk ke Mekah. Dan perlu diingat juga oleh para jamaah umroh khususnya yang masih berada di Tanah Suci untuk segera keluar dari Mekah, karena pada tanggal 6 Juni nanti jamaah umroh tidak boleh berada lagi di Mekah, sehingga batas waktunya akan ditentukan pada 6 Juni nanti. Demikian dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Sisko. Baik, 142.000 jemaah haji sudah tiba di Tanah Suci, dan yang harus diperhatikan adalah cukup terhidrasi dan juga menggunakan alat pelindung diri di tengah cuaca panas. Terima kasih, Imron Fahim yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Saudara, banyaknya jemaah haji Indonesia di Tanah Suci membuat para pedagang pun fasih berbahasa Indonesia. Jadi kalau belanja di Madinah, tawar-menawar bisa dengan harga ataupun juga dengan bahasa Indonesia. Saudara, di sela-sela ibadah yang dilaksanakan di Masjid Nabawi di daerah Madinah ini, kita juga bisa menyempatkan waktu untuk berbelanja. Nah, pada saat berbelanja, kita warga negara Indonesia tak perlu khawatir untuk tawar-menawar, karena biasanya para pemilik ataupun pedagang di sini bisa berbahasa Indonesia. Kita cek ya. Nama siapa? Nama Muhammad Ali Al-Attas. Muhammad Ali. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia, tidak masalah. Tidak masalah, begitu. Kenal orang Indonesia? Bisa. Bisa? Bisa, halal, tidak masalah. Halal, tidak masalah. Walaupun bahasa Indonesianya sedikit-sedikit, tapi untuk tawar-menawar bisa lah ya. Di sini ada jual apa saja? Ya, bisa. Ada jual apa saja? Jual sabar, tidak masalah. Tidak. Jual banyak ya. Coba kita cek. Ini, coba. Ini. Nah. Sejadah tulis nama. Ini sejadah. Ya. Bisa tulis nama? Bisa tulis nama. Berapa kalau tulis nama? 15 rial. Mau tawar-nawar berapa? 10 rial halal. Mau tawar-nawar bisa sahabat, bisa 8 rial halal. Kalau 8 real bisa? Bisa 8 rial tidak masalah. 8 real tidak masalah. Halal. Wah, ini 8 real tidak masalah, halal dengan tulis nama begitu ya? Bisa tulis nama. Bisa tulis nama. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk oleh-oleh untuk keluarga di tanah air nih. Sejadah seperti ini harganya
15 real, kita tawar jadi 8 real ya. Langsung tulis nama di sini gini. Nama tokonya apa nih? Nasmata Rehan. Nah, Nasmata Rehan nama tokonya. Jadi buat pemirsa yang mungkin nanti akan melaksanakan ibadah umroh atau tengah melakukan rangkaian ibadah haji di daerah Madinah, bisa mampir ke toko ini karena di sini kayaknya hampir semua pedagang bisa menggunakan bahasa Indonesia, begitu. Jadi kita bisa tawar-menawar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oh gini contohnya. Nah, nanti kalau sudah ditulis namanya nanti akan seperti ini. Oke, mantap. Ini bisa jadi salah satu referensi ya untuk berbelanja. Kalau gitu nanti saya lanjut belanja lagi di daerah sini untuk mencari oleh-oleh buat keluarga maupun kerabat yang ada di tanah air. Yasir Nene Ama, dari Lesmana, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, usai jeda rekan kami Mercy Tirayo akan hadir bersama Anda dengan informasi dari wilayah konflik di Gaza. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Karena Rafah merupakan satu-satunya lokasi paling aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Media sosial kini ramai tagar All Eyes on Rafah.